Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifariani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh Pasal 21 guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Namun, apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh atau yang disebut dengan PPh Pasal 26. Lalu, siapa sajakah subjek atau wajib pajak PPh Pasal 21? Wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan pertama adalah seorang pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai, tetapi ia menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Dan apa saja sih kewajiban pemotong pajak PPh Pasal 21? Yang pertama, wajib mendaftarkan dirinya ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Yang kedua, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulannya. Yang ketiga, PPh Pasal 21 atau 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau ke bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Yang kelima, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Selanjutnya adalah PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Berikut rinciannya. Tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0 besarnya 54 juta. Maksudnya ia belum menikah dan juga belum memiliki tanggungan. Yang kedua, tanggungan sebesar 4.500.000. Jadi setiap orang yang memiliki tanggungan per orang itu harus membayar 4.500.000. Kawin belum punya anak sebesar 58.500.000. Jadi 54 juta wajib pajak kita pribadi dan juga tanggungan kita sebesar 4.500.000. Jadinya 58.500.000. Kawin mempunyai 3 anak atau K3 sebesar 72 juta. Di bawahnya ada keterangannya yang terdiri dari diri wajib pajak sebesar 54 juta, status kawin sebesar 4.500.000, 3 tanggungan sebesar 13.500.000. Jadi totalnya adalah 72 juta. Tarif PPh Pasal 21. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak atau PKP dimulai dari 0 sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya ialah 30%. Dan cara menghitung tarif PPh Pasal 21 ini adalah tarif dikali dasar pengenaan pajak.
Di sini saya memiliki dua contoh kasus. Kasus yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar 75 juta. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Karena PKP-nya sebesar 75 juta, maka tarif pajaknya ialah sebesar 15%. Maka totalnya adalah 6.250.000. Yang kedua, pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% dikali 120% dikali 50 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 120% dikali 25 juta sama dengan 4.500.000. Nah, 120% ini adalah rumus untuk PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Dan biasanya orang yang tidak memiliki NPWP, maka ia membayar pajaknya itu lebih besar. Contoh kasus yang kedua, Dian, karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT AB. Suami dari Dian merupakan seorang PNS di Kemenak atau Kementerian Agama Jakarta. Dian menerima gaji sebesar 5 juta per bulan. PT AB mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 per bulan. Dian juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Selain itu, perusahaan membayar iuran JHT atau jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Dian membayar JHT setiap bulannya sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima gaji, Dian juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 bulan Juni tahun 2016? Mari kita jawab soal yang tadi. Yang pertama kali dimasukkan ialah gaji. Gaji Dian adalah 5 juta, premi jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 50.000, premi jaminan kematian 15.000, dan lemburnya Dian adalah 2 juta. Nah, semuanya itu ditambah menghasilkan yang namanya penghasilan bruto sebesar 7.065.000. Nah, terus dikurang atau pengurangan ada biaya jabatan 5% dikali 7.065.000. Hasilnya 353.250. Iuran pensiun 50.000 dan iuran JHT atau jaminan hari tua sebesar 100.000. Ketiganya ditambah, hasilnya 503.250.000. Penghasilan bruto tadi dikurang dengan 503.250 rupiah menghasilkan yang namanya penghasilan neto sebulan sebesar 6.561.750 rupiah. Langkah kedua, kita menghitung penghasilan neto setahunnya berapa. Caranya, 12 dikali 6.561.750 rupiah, hasilnya 78.741.000 rupiah. Kenapa 12? Karena kita menghitung setahun, PTKP setahun.
Untuk wajib pajak sendiri atau pribadi kan sebesar 54 juta. Maka 78.741.000 dikurang 54 juta hasilnya 24.741. Itu namanya PKP atau penghasilan kena pajak setahunnya. PPh 21 sama dengan 5% dikali 24.741.000 sama dengan Rp1.237.050. PPh 21 sebulannya Rp1.237.050 dibagi setahun atau dibagi 12 hasilnya Rp103.87. Kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Saat ini, PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Oleh karena itu, kita wajib mempelajarinya secara perlahan agar mudah dimengerti. Pemungutan serta tarif pajak PPh didasarkan atas undang-undang yang ada. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi kas negara. Ingat, bayarlah pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian pemaparan materi tentang PPh pasal 21 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.